dan katakan gini, Simbah memang tempatnya di sini, namun ada masalah yang perlu diselesaikan. Pulang dulu. Puji Tuhan. Ketika pulang dulu, Simbah itu barulah hidup. Bapak-bapak sekalian yang terkasih dalam Tuhan, nyata sudah bahwa kuasa Tuhan, kalau dulu saya jangkrik itu bisa hidup kembali, namun kerinduan saya, Tuhan itu seperti apa supaya berpihak pada saya, namun Tuhan telah menggenapi kerinduan saya, supaya saya ditemani Simbah saya itu sampai saya punya istri, supaya saya punya anak. Puji Tuhan, berjalannya waktu, saya juga merindukan seorang istri, seperti yang lain-lain, Mas. Itu yang beratnya saya. Yang datang itu bukan orang Kristen, yang datang itu anaknya Pak Kaji, anak-anak teman yang lain-lain dan sebagainya. Waduh, saya ini berat. Beratnya gimana? Apakah saya harus kembali lagi ke dulu lagi? Enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Karena saya sering nyanyi, Tuhan lebih besar. Yesus lebih besar, Mbak saya. Saya tetap berdoa, Tuhan, tolonglah berikan pasangan kami yang sesuai, yang sehati sepikir. Puji Tuhan. Pada waktu itu saya bertugas di Pak Yani itu, saya ditugaskan untuk ngenek. Saya tugasnya di bengkel, namun waktu itu saya juga tugas karena tidak ada yang lain. Saya diperkenalkan dengan seseorang, dan seseorang itu sepertinya sama perasaannya. Waktu itu, wih, ini kok inilah jodoh saya. Waktu itu seperti berjalannya waktu, memang saya tanyakan mereka, ya saya siap untuk hidup bersama Anda. Puji Tuhan. Istri saya yang dulunya yang saya idam-idamkan tidak seperti yang sekarang. Ini terjadi. Istri saya adalah seorang guru SMP negeri. Puji Tuhan, matematika. Itulah kerinduan orang yang percaya. Orang kita yang percaya Yesus, kita akan diberi jalan keluar. Kita akan diberi kemudahan-kemudahan. Dengan syarat hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang saya rasakan begitu. Begitu saya menikmati hal itu, yang dulu saya untuk menguliahkan anak saja, saya merasa berat waktu itu. Saya berat, waktu ini rupa-rupanya untuk bayar kuliah itu banyak sekali. Dan apa yang saya harus bayar? Apalagi kerinduan anak saya itu kok sekolah di UGM, dan seperti yang Pak Yani tadi sampaikan. Itulah menurut kami. Namun ketika saya percaya Tuhan, Tuhan membuat jalan lain. Jalan lain seperti apa? Sebelum anak saya kuliah, saya supaya punya kenangan, saya akan beli mobil dulu. Uang kurang dari 10 juta untuk beli mobil juga bisa. Saya beli mobil. Nanti sewaktu-waktu perlu dijual, ya enggak masalah. Setidak-tidaknya Pak Pur ini sudah punya mobil. Nah, kayak gitu. Jadi memang belum punya mobil. Karena saya berat ketika saya pergi ke luar kota kok enggak punya mobil, anak saya 2, pakai motor itu, waduh, enggak nyaman kayak gitu loh. Puji Tuhan, berjalannya waktu, Tuhan memberkati saya. Kerinduan saya yang tadinya bayar kuliah itu kok agak di luar pemikiran. Namun berjalannya waktu, saya itu tergerak untuk teman saya. Tolong dijualkan mobil ini, Pak Pur. Tolong dijualkan mobil ini, Pak Pur. Dan berjalannya waktu, kalau semuanya ini berjalan lancar dan laku juga, yang awalnya saya mau beli mobil nanti kalau kuliah anak saya mau dijual, puji Tuhan, tidak terjual dan bisa beli lagi. Malah beli lagi. Nah, itu suatu anugerah bahwa Tuhan itu memberkati kita dengan kerinduan yang kita punya. Namun
berjalannya waktu tidak hanya seperti itu saja. Kita juga sering diingatkan, hamba-hamba Tuhan, Roh Tuhan bekerja. Kalau kita hidup di dalam kasih Kristus, kita juga melakukan kasih itu kepada sesama, kepada yang lain. Supaya seperti apa? Kita itu menjadi pelaku firman. Ini sekarang ketika saya percaya Yesus, kalau dulu ya berbeda lagi ya. Aku yang menang itu dulu. Sekarang itu prosesnya itu berbeda. Kita hidup dalam kasih Tuhan, kita juga belajar mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan. Seringkali kalau banyak orang datang, ini tempat saya bengkel mobil body repair, body tukang las mobil. Banyak orang kan memperbaiki mobil. Namun di sisi lain, dia sering sharing kepada saya. Nah, saya katakan, kita perlu menanggapi kehidupan tidak hanya sekarang, namun yang akan datang pun kita perlu pikirkan. Puji Tuhan, saya ingat pesan hamba Tuhan yang di Solo tadi, apa yang Mas ingin dapatkan, Mas ingin mengerti tentang keselamatan ibu ini, ngasih tahu saya akan memberi jalannya, saya akan memberi jawabannya. Itulah juga merema dalam kehidupan saya. Ternyata banyak orang yang datang di spot ini, mereka tahu kalau saya itu orang Kristen, saya itu mau berbagi sharing. Bahkan ada juga yang menganggap saya itu pendeta. Ini terjadi begitu. Itu puji Tuhan dalam kehidupan bagaimana toh pertobatan saya. Pertobatan saya bahwasanya saya ingin bahwa kuasa Tuhan itu berpihak. Kemurahan Tuhan itu berpihak. Kalau sekedar mengikut agama, Bapak-bapak sekalian, kalau kita mengikuti aturan agama, misalkan Kristen atau Pentakosta dan sebagainya, sudah cukup. Namun bagaimana kalau kita mengikut Tuhan? Nah, mengikut Tuhan, otomatis kita menyediakan bahwa kuasa Tuhan biarlah bekerja di dalam kehidupan saya dan panjenengan. Sehingga datangnya sukacita, datangnya damai sejahtera itu bukan berarti harta yang melimpah, harta yang sedemikian rupa. Namun ketika damai itu, Roh Tuhan itu bekerja. Sehingga kita dihadapkan dengan berbagai macam cara, kita tetap teguh bahwa menganggap bahwa kita berharap bahwa Yesus adalah sumber jawaban keselamatan. Itulah yang menjadi kekuatan kami sekarang. Maka kalau saya diajak di full gospel untuk Pak Yani tadi, Pak Yani yang setia, ayo kapan, ayo sedemikian rupa, saya ikut. Nah, di full gospel inilah saya mengenal banyak orang yang sukses pun ternyata perlu Tuhan. Nah, apalagi saya yang saya sampaikan tadi bahwa saya itu orang yang tidak beruntung. Namun kalau sekarang keberuntungan saya boleh menikmati, itu anugerah Tuhan. Kalau saya tidak terpikirkan hal ini, kalau dulu ketika saya masuk Kristen, tantangan luar biasa karena saya sampaikan tadi bahwa keluarga saya tidak ada orang Kristen. Bahkan ponakan saya juga mengintang, lekpor tidak bakalan masuk ke surga kecuali kalau masuk Islam lagi. Saya bilang tidak masalah, tidak masuk surga. Namun saya tetap percaya Yesus. Itu banyak tantangan yang terjadi. Namun ketika saya sekarang saya menunjukkan bahwa kasih Yesus itu buat tidak hanya untuk kita, namun buat saudara-saudara kita. Sekarang berbalik. Kalau ada masalah, Pak D, tolong saya. Om, tolong saya. Puji Tuhan, saya bisa. Nah, itu. Tidak sampai di situ. Pak Pur. 2 menit lagi ya Pak Pur. Oh ya. Kesaksiannya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Full Gospel. Sekarang saya sudah masuk di sana, saling menguatkan karena kami keberadaan yang sedemikian rupa, orang-orang terbiasa, orang biasa saja bisa masuk dengan wajah-wajah yang cerah, wajah yang penuh berkat, sehingga menguatkan kami tidak memandang dengan posisi, namun karena
kita memandang kita bisa masuk karena Yesus Kristus itu yang menjadi sumber pengharapan keselamatan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Pur untuk kesaksiannya sangat memberkati teman-teman FGB Men. Saya belajar dari kesaksian Pak Pur bahwa Tuhan merupakan gembala kita, tapi juga Tuhan selalu menjagai anak-anaknya. Dia juga di kesaksian Pak Pur banyak kita lihat itu Tuhan kasih mujizat-mujizat yang nyata di kehidupan Pak Pur, sehingga Pak Pur bisa merasakan jamahan dan kehebatan Tuhan Yesus di kehidupan Pak Pur. Terima kasih Pak Pur untuk kesaksiannya. Semoga Tuhan memberkati keluarga Pak Pur dan memberikan berkat yang berlimpah kepada Pak Pur dan keluarga. Terima kasih Pak Pur. Untuk para kesaksian kita yang kedua, itu akan di-lead oleh Bro Acang. Terima kasih Bro Acang udah hadir di acara FGB MFI Kelapa Gading Chapter ini. Untuk waktu dan tempatnya, Bro Acang. Shalom semua teman-teman FGB Men yang luar biasa pada hari ini ya, Bapak-bapak, Omku yang luar biasa, Pak Pur, kesaksian luar biasa sangat memberkati saya. Perjuangan imannya sungguh luar biasa ya. Thank you untuk Pak Daniel Lim yang sudah mengundang saya, brother saya ya. Tadi saya sempat mikir nih siapa, nggak ada foto kan. Tahu-taunya Pak Daniel, brother saya. Jujur ini sangat ngeri-ngeri sedap chapter pagi hari ini ya. Jarang ada orang Zoom di pagi hari di mana kita sibuk ya cari duit. Tapi hari ini benar-benar ini pelayanan ya, berharga ya, termasuk berharga. Di mana tadi saya buka toko juga sempat ramai ya kan. Saya sempat mikir, waduh ini gimana ya? Waduh, ini mau kesaksian kan? Sedangkan toko ramai. Ya inilah kalau kita berserah kepada Tuhan semua dilancarkan. Amin ya. Saya kalau ngomong full gospel kalau diundang saya tidak bisa nolak. Yang nggak kenal pun saya nggak nolak, apalagi yang kenal ya kan. Nah, saya sangat bersyukur saya berubah di full gospel di wadah ini. Ya, teman-teman, di mana pandemi ini sangat luar biasa ya. Saya juga diberkati dari pandemi ini, saya diberkati dari masker waktu itu bikin scuba. Saya ambil ya bisa 1 M lebih lah saya ambil untung dari situ. Nah, di mana juga baru-baru ini mama saya meninggal kena COVID ya. Baru 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Nah, saya nggak mau cerita tentang pandemi ini, saudara-saudara, kita tahu semua dampaknya ya. Intinya kita selalu jaga protokol, selalu berdoa pada Tuhan. Ya, saya mau kembali ke masa lalu saya. Saya 9 saudara, nama saya Aceng ya, saya anaknya 1, istri 1. Sekarang saya usaha di toko material. Nah, di mana 9 saudara, saya dididik dari keluarga yang tidak sekolah ya, papa mama saya yang kehidupan yang hancur. Ya, papa saya judi, main perempuan dan segala macam. Nah, di mana juga mama saya juga ikutan, ujung-ujungnya bangkrut ya. Di mana bangkrutnya udah berkali-kali sebenarnya. Yang terakhir ini yang paling parah. Ya, sampai semua barang diangkut sama orang Madura yang utang-utang itu. Semua diangkutin semua dan anak-anaknya pisah semuanya, nggak tahu kemana. Saya bertahan waktu itu di Pontianak. Adik saya ada yang mau diculik tapi sempat disembunyikan oleh bibi saya. Sebagian ada yang lari ke Ngabang. Nah, 9 saudara ini yang masih ada yang ketiga yang kecil yang saya harus pertahankan, masih bayi waktu itu. Mana papa saya udah kabur ke Jakarta, mama saya udah ke Ngabang, ya saya harus bekerja. Ini kan di umurnya masih muda. Akhirnya saya jual ikan di pasar. Tiap pagi saya bawa susu pulang dan makanan beranak dedek saya kan. Nah, singkat cerita ya, kehidupan saya hancur belur ya, pergaulan yang sangat buruk di mana saya waktu itu ke Jakarta ketemu papa saya. Ketemu papa saya di Bekasi itu malahan saya ketemu orang yang tidak benar ya. Dibawa ke diskotik waktu itu. Ya, dibawa ke diskotik sekelompokan 10 orang ada. Akhirnya disitulah saya rusak, saudara. Saya hancur. Ya, sebelum saya ke diskotik ini ke Jakarta, saya belajar ilmu dulu di Singkawang, di gunung waktu itu. Saya pukul batu kali, 1 kijang itu 50.000 ongkosnya bayar saya. Sambil mukul batu kali, spade ya yang kecil-kecil itu, sambil belajar ilmu. Ya, nah belajar ilmu hitam di situ. Ketika ilmu saya sudah saya kuasain, saya ke Jakarta waktu itu. Lalu nggak lama kemudian dibawa ke diskotik.
Nah, di diskotik lah saya makin rusak, ya, ketemu orang yang tidak benar. Akhirnya saya ketemu cewek-cewek tidak benar, ya kan, ya, kos bersama, kumpul kebo, dan saya jadi bandar waktu itu. Ya, mau gimana kalau kita andalkan kekuatan kita bekerja untuk dugem itu nggak cukup. Ya, sehari bisa, semalam bisa juta-jutaan. Akhirnya saya jual barang narkoba, makin besar dan makin besar. Satu hari ketemu Polda, anggota ada 5 orang. Ya, saya kira mau nangkap saya, ternyata enggak. Mereka menawarkan saya untuk menjualan barang dia. Akhirnya saya terima, saya jual barang Polda. Saya dikawal tiap hari, ya kan, pakai senjata. Mereka dugem, saya dugem, ya, saya tiap hari kawal. Singkat cerita, satu hari teman saya dia bilang, saya lagi dugem waktu itu, dia sujud depan saya. Saya bilang, kenapa? Tolong saya, tanya. Kakak saya disantet orang 2 minggu nggak bisa bangun. Di mana, saya bilang? Di Pontianak. Kok kamu tahu? Saya bilang, saya tahu kamu bisa, katanya. Tahu dari mana? Pokoknya saya tahu. Dia sujud-sujud depan saya. Sedangkan waktu itu lagi pengaruh narkoba, lagi tinggi. Makanya ini iblis. Iblis itu bisa bekerja dalam segala hal. Ya, sedang di pengaruh narkoba saja kita bisa. Ya. Nah, dia sujud depan saya, bawa dupa, bawa apapun, satu kantung plastik merah, saya lihat. Dia minta saya tatung waktu itu. Ya. Oke, saya nggak ngasih pengaruh narkoba, saya pulang ke kosan saya. Lalu kita melakukan satu ritual, ya kan? Saya bilang, kakak kamu kena santet di atas rumah kamu di Genteng ada paku emas, saya bilang kan. Kamu nyuruh orang cabut. Benar, akhirnya cabut. Singkat cerita, sembuhlah kakak itu, ya. Sembuh, saya bilang, kamu jangan pernah cerita ke siapapun. Cukup kamu yang tahu, saya bilang. Saya tidak mau orang tahu. Karena kalau orang tahu, pasti ribet. Nanti datang, tiap hari datang orang kepada saya. Ternyata tersebar berita ini, saudara. Tersebar. Akhirnya datanglah orang kepada saya. Tiap hari ramai di kos. Satu hari saya pulang ke Bekasi, ya. Saya lihat abang saya juga belajar ilmu hitam. Ya, dia nakalnya luar biasa juga. Dia ada 6 orang di satu kamar. Mereka lagi ngetes ilmu kebal dia, potong lidah, potong leher, potong tangan, pakai kemenyan. Satu rumah bawa kemenyan. Lalu saya iseng, saudara. Saya iseng. Saya duduk di dalam ruangan itu, di pinggir pintu, saya pegang itu pisau. Pedang itu saya pegang, saya jampi. Udah saya jampi, saya pergi lagi ke Jakarta untuk dugem malam itu kan. Tiba-tiba datanglah, dapat telepon dari abang saya, kamu apain itu pisau, katanya. Itu tangan si Acung, temannya koko saya, itu putus, katanya gitu. Ini pasti kerjaan kamu, katanya. Nah, singkat cerita, datang mereka rombongan ke Sydney 2000 waktu itu. Wah, bawa pedang, bawa samurai, bawa mandau, kan saya nggak takut, selangkah pun saya tidak mundur. Saya hadapin semua itu. Ya, saya sudah siap semuanya. Silakan kalian maju, selangkah pun saya tidak mundur. Singkat cerita, berantem, akhirnya datanglah polisi ramai. Nah, akhirnya singkat cerita, ya, satu hari namanya kita kos, ya, satu 3 lantai itu saya kuasain semua. Sampai yang punya kosan pun saya sembuhkan, waktu itu nggak usah bangun. Saya sembuhkan, dia kasih saya gratis untuk satu kamar, nggak usah bayar untuk saya berobat. Kan tiap hari ramai jadinya, tiap malam datang orang dari manapun. Orang Jablay, siapapun, minta susu, minta apapun, saya bisa. Nah, singkat cerita, ada satu ibu-ibu, janda, 2 anak, ya. Saya tahu dia janda karena dia ngokos paling depan, dia 2 anak. Tiap minggu dia ke gereja, bawa kitab. Saya orang tidak suka orang Kristen, jujur saya nggak suka. Ya, dulu saya kalau lihat orang ke gereja, kitab saya ambil, saya bakar. Itu saya. Nah, ibu ini namanya ibu-ibu, ya, dia marah saya. Dia tiap hari marah, katanya kamu jadi ramai sini, musiknya bunyi terus sampai pagi. Saya nggak bisa tidur, anak saya nggak bisa belajar, bla 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 bla. Nah, kita sebagai anak yang kurang ajar, ya, bukan di dalam Tuhan, sama siapapun saya berani, polisi pun saya berani. Apalagi sama ibu-ibu, saya pikir, ya kan. Nah, singkat cerita, saya mau santet ibu ini, saudara. Saya mau santet dia. Makanya di Mazmur 91 itu banyak sekali katakan orang-orang yang duduk di dalam lindungan Tuhan. Itu dilindungi benar-benar loh. Ya. Dilindungi dalam segala hal, dipagari. Orang yang beriman kepada Tuhan. Tidak bisa disantet, saudara. Singkat cerita, saya mau santet ibu ini. Bikinlah ritual, ya, segala macam. Ya, pakai boneka, kelapa, apa segala macam banyak. Saya mau santet dia. Apa yang terjadi? Malam itu saya main judi. Biasa saya main judi itu nggak pernah kalah. Menang terus, Pak. Pasti menang. Orang sampai bingung, ini orang pakai apa, kan? Setiap hari kalau main sama dia pasti kalah. Malam itu habis santet ibu itu, ya,
Malam itu saya habis-habisan duit saya, Pak. 1.000 pun nggak ada. Pasang apapun nggak pernah kena. Waduh, ada apa? Saya mikir kan. Lalu singkat cerita, uang habis, apa aja habis. Bangun tidur pagi-pagi, begitu buka pintu ya. Buka pintu kamar saya, tiba-tiba ada satu kotoran yang besar sekali pas tengah-tengah pintu saya. Saya kaget, ini apa ya kan? Dibilang kotoran manusia, bukan. Dibilang kotoran binatang itu bukan. Saya bingung, ini apa? 2 cm tebalnya, dia pukul rata, bulat sekali, kayak orang cetakan. Lalu teman-teman saya ngomong, wah kamu pasti dihajar sama itu dukun ini yang nggak suka sama kamu katanya. Tapi saya belum kepikiran sampai santet ibu ini. Ya, lalu saya kaget. Akhirnya saya buang ritual, sembahyang segala macam. Malamnya lagi kita main judi. Habis juga malam itu. Tiba-tiba datanglah BNN 5 orang bawa senjata panjang, laras panjang semua. Jangan bergerak katanya kan. Kita main judi rame-rame. Ada yang mau lompat, ada yang mau lari, mau ditembak itu. Jangan bergerak semuanya. Mana Asyang katanya. Dengan jujur saya angkat tangan nama saya Asyang karena pengaruh sabu-sabu dulu kan. Lalu saya dibawa ke kamar saya, ya, yang lain semua dibebaskan. Dia bilang ini barang siapa? Saya bilang bukan punya saya udah cuci tangan, saya bilang karena kan anak buah saya banyak yang ketangkep dan saya udah cuci tangan dan Polda udah bilang kamu di DPO sama Polda, kamu bersih dulu, jangan main dulu. Saya berhenti, udah seminggu saya berhenti nggak jualan, barang-barang saya umpetin semuanya. Nah, singkat cerita saya diobrak-abrik kamarnya, untungnya ya, makanya saking kejamnya saya, saking jahatnya saya, itu tempat sembahyang saya, cupa yang bertaruh-cupa, tahu kan yang bulat itu dalamnya inek semua. Bayangin, orang sembahyang bukan sembahyang dewa, sembahyang inek, benar nggak? Nah, saya taruh di dalam situ. Semua diobrak-abrik, samurai saya yang dikasih orang, semua pusaka diambil sama dia. Singkat cerita, akhirnya saya dibawa ke mobil. Di mobil udah ada 3 orang ketangkep. Ternyata teman saya ini ketangkep, dia ngembet ke saya. Saya sudah bilang waktu beli narkoba sama saya nggak ada barang lagi. Kamu jangan beli sama saya udah nggak main. Saya bilang, teman saya yang belakang bilang tiba-tiba, saya ada Cang, kamu kasih ke dia aja katanya. Saya bilang saya nggak mau ikut campur. Kalau ketangkep jangan ngembet ke saya. Nah, singkat cerita mereka transaksi di belakang saya kan. Si Ahwat sama si Aliung ini transaksi. Si Aliung ini ketangkep ngembet ke saya. Nggak mau tahu polisi kan. Karena pertama si Aliung telepon ke HP saya. Ya udah singkat cerita di BNN kita diproses. Saya bilang Pak damai saja Pak, bagaimana caranya? Dia minta 1M. Waduh 1M saya bilang. Karena kamu DPL katanya, nih data kamu, sini lengkap sini katanya. Kita udah DPL kamu udah lama kayaknya. Ya udah, singkat cerita, jimat saya semua diambil ya, di pinggang semua diambil, dihajar habis-habisan saya, sampai buang air besar itu. Gara-gara saya DPO. Padahal barang nggak seberapa, barang bukan barang saya. Karena saya DPO dan saya minta nuntut balik itu pusaka saya semua dibalikin. Makanya yang preman itu nangkap saya marah besar, dihajar habis-habisan. Singkat cerita, ya udah. Saya dibawa ke Salemba, Polda, saya kenal banyak preman, akhirnya sampai Salemba, saya nggak nyampe masuk ke penampungan, katanya kalau penampungan kan kalau kita orang Cina yang bisa disodomi, bisa segala macam ya, disiksa apa segala macam. Singkat cerita, saya dikawal sama preman, begitu nyampe sana beli kamar. Nah malamnya itu saya diculik sama blok lain, blok J. Saya diculik, dipres, saya udah keluarin samurai itu panjang samurai. Di leher saya, HP dikasih ke saya, suruh telepon orang tua, mereka mau minta duit ya kan. Belum saya telepon, nggak lama kemudian pintunya didobrak sama preman-preman yang pertama beli saya itu. Wah mereka berantem sebenarnya. Nah singkat cerita saya dikembalikan ke blok saya yang beli itu awal, saya dijagain, tidur pun dijagain, kemana-mana saya dijagain. Nah satu hari besoknya saya mau ke koperasi, saya mau beli nasi padang waktu itu. Tiba-tiba saya tawaran kerja sama orang itu, mandor. Saya bilang, kerja apa? Kok bisa kerja di penjara kan? Kamu kerja katanya pegang transferan katanya kan. Bosnya di mana? Saya bilang, bosnya di Cipinang katanya. Ya udah, saya kerja. Saya nggak tanya gaji waktu itu. Lalu telepon via by phone, dia di Cipinang, dia orang Singkawang. Saya bilang saya nggak begitu paham bahasanya. Ya saya bilang. Sehari saya dikasih goceng, terus makan bebas. Nah, 1,5 tahun di Salemba, bukannya benar saya makin panas saudara. Mandor-mandor di koperasi kan kadang semua ada 30 orang, mandornya 1 orang. Nah, saya punya niat jahat, ya kan? Mandor ini kan sangat rewel, sangat galak sama saya. Saya niat jahat, saya catat nama dia, pasal dia, saya kasih ke petugas. Saya kasih 1 juta, buang dia jauh-jauh ke lapas lain. Singkat cerita besok dia hilang.
ya diterbangkan, comot sama polisi. Lalu saya bilang sama bos saya, bos ini Ko Budi sudah terbang, udah dioper. Kenapa katanya? Saya bilang kena masalah. Dia judi bola, saya bilang gitu kan. Lalu uang cash dia masih ada berapa katanya di bagasi. Saya bilang masih tinggal goceng, saya bilang gitu. Padahal uang cashnya masih 20 juta lebih. Ya, nah singkat cerita uang itu saya kantongin. Saya pesta narkoba, saya pakai sabu, saya judi jam situ. Nah, kehidupan saya makin hancur. Ya, saya jahat dulu. Nah, singkat cerita saya di dalam saya kenal banyak petugas. Ya kan karena saya pegang koperasi, saya mandor ya kan banyak kenal petugas. Saya pernah petugas minta sabu sama saya kasih dia garam. Wah berantem dia. Datang ke blok saya buka baju. Mana Asyang katanya? Kamar dikunci sama dia, blok semua dikunci, orang semua keluar. Buka baju berantem. Sampai saya dicukur botak. Untungnya ada orang Medan itu orang bos besar dia kelewat. Lalu saya ditarik ke atas di kamar dia. Selesai masalahnya. Ternyata petugas ini brengos. Jadi yang paling berani, paling galak. Ya, kalau minta apapun harus dikasih. Nah, singkat cerita, saya dipecat sama bos saya karena keuangan minus sangat banyak. Saya 4 kali dipecat sama dia, saudara. Yang bikin dia marah besar bukan karena saya korupsi, bukan. Yang bikin dia marah besar, saya usaha sendiri. Saya nusuk dia dari belakang. Saya buka transferan sama petugas lain. Dan saya buka laundry. Dia marah besar. Akhirnya dia comot saya ke Cipinang. Tapi nggak bisa-bisa. Komputernya merah semua. Nama saya nggak ketemu. Karena saya di-app sama polisi kan. Saya sebagai tamping yang bikin mebel itu, saya di dalam situ. Dan saya buka transferan juga pakai nama pejabat. Lalu dia dengan cara apa? Dia pakai kementerian, Kanwil. Comot saya. Saya waktu itu lagi pakai sabu. 6 orang di kamar, didobrak. 2 orang petugas. Saya lihat pangkat masih kecil. Saya berantem sama dia. Dia nggak izinkan saya telepon ke petugas. Handphone saya ditahan. Saya berantem, benar. Gulung-gulungan. Nggak mau tahu. Nah, akhirnya dia kasih HP-nya. Saya telepon, Pak, ini gimana? Saya dibawa, saya bilang kan, saya mau dioper ini. Nggak bisa, Cang. Ini dari kementerian, saya angkat tangan. Semua angkat tangan. Polisi saya telepon sama semua angkat tangan. Singkat cerita lah dibawa, ya, dengan keringat, berkucuran, ya, muka pucat. Takut, karena kita takut. Ketemu dia, pasti dibunuh, ya kan. Nah, akhirnya singkat cerita dalam mobil itu, saya parno, saudara. Waktu pertama masuk kan yang jaga pintu itu depan sama belakang laras panjang, ya, model-model kayak Pak Daniel Lim kayak polisi ini tampangnya kan, gagah kan. Tapi saat kita parno, saya lihatnya orang tua yang umur 100-an, bewokan. Saya bilang dalam hati saya, kalau nembak saya bakal kena ya kan. Saya mau kabur itu. Saya udah ancang-ancang. Pas saya duduk di sebelah saya itu SPK saya si Alim ini yang nembak saya. Saya benci sama dia, saya bilang. Saya sampai mau bunuh dia waktu di Salemba, sampai keluarganya ada bawa polisi kan. Nah, akhirnya saya baca mantra waktu itu. Ya, saya baca mantra, borgolnya saya lepaskan. Lepas, saudara. Saya comot, lepas. Kaki kan diborgol juga kan. Akhirnya lepas semua. Nah, saya bilang, Liung, kabur nggak? Enggak, kamu aja katanya gitu. Nah, inilah orang dunia, saudara. Kalau orang dunia, kalau kita ada masalah, kita lari kepada dia, semuanya salah kaprah. Dia akan jerumuskan kamu. Ya, kalau kita lari kepada orang benar, ya, ada masalah kita lagi komunitas ini, kita akan dinasihatkan, ya kan? Kamu jangan ini, jangan gitu. Tapi orang dunia salah. Kalau kita berantem sama istri, kita curhat sama dia, udah cerai aja, lu masih muda ya kan, nikah lagi. Nah, kalau kita lari ke pendeta, tidak demikian. Nah, singkat cerita, lampu merah, saya tunggu lampu merah. Saya kalau tidak lampu merah, saya tidak bisa lari kan. Saya tunggu lampu merah. Begitu saya mau lari ya, kaki saya kayak ada yang narik, kram, saudara. Dua-duanya kram, kayak kaku semuanya. Ada suara dalam hati bicara, jangan 3 kali. Saya duduk kembali dan mulai agak tenang ya kan, tenangkan pikiran. Akhirnya singkat cerita nyampe di situ di Cipinang. Wah, yang pakai putau dipisah, yang pakai sabu dipisah. Yang putau ini yang kasihan saudara, digebukin sampai habis-habisan, sampai turun blok. Benar habis dihajar. Yang pesabu enggak. Mereka di Cipinang sangat benci orang main putau karena HIV ya bahaya kan. Nah, singkat cerita di blok itu kan kita jongkok sangat banyak. Ada puluhan orang. Datanglah kok bos saya, kok Vincent. Pakai kacamata. Saya kenal dia, saya pernah lihat dia di TV. Dia kan sering masuk TV. Dia korupsinya perpajakan. Berapa triliun ya, dia hukumannya 17 tahun. Nah, datang dia bilang, mana nama Asyam? Saya angkat tangan. Nah, akhirnya tinggal 3 menit ya. Dia bilang, hukuman kamu masih 2,5 tahun. Tidak ada satupun yang bisa pindahkan kamu dari kamar ini. Kamar ini yang paling pojok saya beli buat Anda. Hukuman kamu masih 2,5 tahun, dia ngomong gitu.
Ya udah pasrah. Nah, di kamar yang baru ini tidak ada air, tidak ada lampu. Dan bukan cuma hanya berdua, berlima bayangin. Ditaruh sama orang ber-HIV, pakai kutang. Wah, buang air besar nggak bisa. Ya kan, buang air kencing nggak bisa. Bau sekali. Saya bilang sama Yanto ini, orang Medan ini, teman saya satu saya bilang saya mau bunuh diri. Saya bilang, saya nggak sanggup hidup demikian. Itu sangat jorok sekali, saudara. Tidur berdiri tiap hari. Ya kan, di bawah teroris semua, kita tidak bisa bicara sama mereka satu kata pun. Ya kan, satu blok kosong semuanya kayak apa, kuburan. Saya bilang saya mau bunuh diri. Dia bilang enggak. Kamu mau percaya Tuhan Yesus enggak? Dia ngomong gitu. Waduh, Tuhan Yesus, saya bilang. Saya langsung teringat, saya habis santet ibu itu. Saya bilang kan, saya enggak bisa. Saya masuk penjara ini habis santet orang Kristen kok, saya bilang gitu. Tapi pikir-pikir nafas sudah di ujung hidung, ya kan? Mau nggak mau. Ya udah, gimana caranya, saya bilang. Dia ajarkan saya berdoa. Tuhan, kalau memang Kau ada, pindahkan saya dari kamar ini yang lebih layak. Singkat cerita, 1 hari nggak ada jawaban, 2 hari nggak ada jawaban. Saya bilang, mana Tuhan lu nggak ada. Saya bilang, doa terus, doa terus. Tanya. Doa. 3 hari datanglah petugas bawa buku. Asyang dan Yanto, yang mana? Keluarlah saya. Saya dikira mau dipukul sama bos saya, Ko Vincent. Ternyata enggak. Saya dipindahkan dari kamar yang baru, ada air, ada lampu, dan cuma saya berdua. Lalu yang 3 itu kemana? Yang orang Muslim itu. Dia nggak mau, karena waktu kita doa, dia mengejek. Kita menyanyi, dia bilang kita orang gila. Saat kita pindah kamar yang baru, mereka kaget, kok bisa ya kan? Kita orang bermasalah. Kalau nggak pakai duit, nggak bisa keluar ya kan? Nah, kamar yang baru ini ada air dan lampu, luar biasa. Saya langsung nangis. Wah, Tuhan sangat dahsyat. Luar biasa. Nah, hebatnya lagi dibawa orang Kristen semua. Orang pelayanan, orang gereja. Saya bilang, kok enak aman, mereka bisa tiap hari, sehari 2 kali ke gereja. Mereka bisa bebas keluar. Kita nggak bisa, dikunci ya kan? Karena saya orang isolasi. Dia bilang, Pak, tolong saya mau gereja. Wah, namanya orang gereja senang dong, ya kan, ada jiwa baru. Oke, nama sama pasal kasih, katanya. Saya tulis di kertas pakai tali. Tidak bisa, Ciang. Kamu banyak masalah sama Ko Vincent. Kamu komputernya merah semua. Lalu saya lihat lagi bapak-bapak pakai jas lebih keren ya kan. Wah, ini jangan-jangan orang hebat ya kan. Kok, ya kenapa lo? Saya mau gereja, tolong. Saya mau berubah, saya mau bertobat. Sore jam 4 saya tunggu dia pulang. Saya tahu dia waktu dia pulang, waktu dia keluar. Saya bilang, kok gimana? Sorry, nggak bisa, Ciang. Kamu cari turun, kamu bermasalah sama Ko Vincent. Kita nggak bisa bantu, katanya gitu. Ya udah, pasrah. Hanya lutut saya modalnya. Tiap hari saya berlutut di kasur saya tuh, apa yang semen itu, saya berdoa, Tuhan tolong saya keluarkan, saya mau gereja. 1 hari, kemudian 1 minggu itu, tiba-tiba saya dikeluarkan sama pengurus. Saya bilang, mau bawa kemana? Kirain mau dipukul kan sama Ko Vincent. Katanya lu mau gereja, lu gereja. Langsung saya bersujud, saya nangis di gereja. Wow, Tuhan kita dahsyat. Luar biasa. Tanpa 1% pun saya keluar dari sel itu. Sampai tiba-tiba saya di gereja itu duduk di sebelah samping bos saya. Dia bingung, dia orang pendiam kalem. Nah, pas pulang gereja dia tanya saya, dia panggil saya, sini lu. Siapa yang turunkan kamu dari atas itu? Saya bilang saya nggak tahu. Dulu saya nggak rohani ya kan. Kalau sekarang saya jawab Tuhan tentunya. Lalu dia kembali ke kamar dia, saya kembali ke kamar saya. Luar biasa. Saya bilang, Tuhan, saya ingin dibaptis, saya serahkan diri. Dan waktu dibaptis hari itu saya berdoa, saya bilang saya mau dapat istri, calon istri yang saya orang Kristen, saya bilang gitu. Mustahil nggak? Luar biasa. Saya orang-orangnya temannya nggak ada yang benar, jablay semua cewek kan. Mana pernah kenal orang cewek baik-baik pakai orang Kristen, orangnya cantik, nggak ada di pikiran saya. Semua mustahil, tapi Tuhan luar biasa. Ketika saya dibaptis, saya percaya Tuhan, saya berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan lutut, dengan pikiran yang luar biasa kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Anaknya dia kasih kepada saya loh. Anaknya orang Kristen, pelayanan di Abalop, orangnya cantik, punya usaha, sampai sekarang saya nikah sama dia. Wow, Tuhan kita dahsyat. Ya mungkin waktu teman-teman ya, ini kesaksian saya, kalau mau kesaksian sangat panjang, tentunya ya masih banyak, luar biasa Tuhan yang berkati saya tentang anak jantung bocor, di doa juga sembuh. Banyak sekali yang saya mau saksikan, pada waktu yang terbatas. Ya, sekian dari saya, Tuhan berkati. Terima kasih Bro Acha untuk waktu dan tempatnya. Kesaksiannya sangat memberkati kita semua. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan bisa ubah hidup Bro Acang dari yang tidak di jalannya ke jalan yang benar. Dan Tuhan tidak pernah berhutang, dia selalu menjaga anak-anaknya, dia merupakan gembala yang baik, sehingga selalu memimpin Bro Acang dan keluarga sampai sekarang, sehingga bisa menjalani hidup Bro Acang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bro Acang untuk waktu dan tempatnya. Selanjutnya kita akan
menaikkan satu lagu untuk sebelum kita mau sharing material. Mari kita nyanyi bersama, nanti akan dipimpin oleh Bro Aditya. Ya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan kakiku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian kebetulan pesaksi kita ini lagi sedang keluar kota, sehingga beliau mau share ke kita melalui video. Untuk videonya, mari kita saksikan bersama. Shalom teman-teman. Selamat pagi dimanapun teman-teman berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh mengadakan acara Zoom meeting untuk mendengarkan kebenaran firman Bapa. Mohon Bapa urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, sehingga hamba sanggup memberitakan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan doa ini. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Ya, saya beri judul renungan pagi hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saya yakin teman-teman semua pasti tahu ayatnya di mana. Ya, benar ya. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 ya. Mari kita baca. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya. Jadi kalau kita mengumpamakan kita sebagai dombanya dan Tuhan adalah gembalanya. Kalau gembala yang baik itu pasti akan menjaga domba, ya. Akan menjaga dombanya, akan melindungi dombanya dari sesuatu yang jahat, yang mungkin dari binatang buas yang mau menerkam domba itu, dan juga gembala itu pasti akan memberi makan domba itu, ya. Jadi pertama menjaga, ya, melindungi, dan akan memberi makan domba itu, ya. Nah, tapi kita ini sebagai orang percaya yang gembalanya adalah Tuhan Yesus, itu enggak cuma sekedar dijaga, dilindungi, diberi makan seperti domba. Kita juga butuh tempat yang layak, ya. Tempat yang layak, pekerjaan yang layak, ya. Lingkungan yang layak, keluarga yang diberkati, keluarga yang dijaga, ya. Keluarga yang dijaga kesehatannya, anak istri kita dijaga kesehatannya, pekerjaan kita diberkati, ya. Terus kita dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kondisi apapun. Jadi kalau saya berdoa, Tuhan, Engkau memang Allah yang dahsyat luar biasa. Engkau adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ya, itu membuat saya lebih kuat. Ya, teman-teman, kalau kita lihat peristiwa-peristiwa terakhir ini, ya, selain pandemi yang heboh, seluruh dunia ini heboh oleh pandemi COVID, ya. Kita juga barusan ini dapat berita yang luar biasa, adalah Taliban menguasai Afghanistan. Saya lihat banyak sekali manusia saling membunuh karena cuman sekedar perbedaan, walaupun mungkin satu agama, tapi karena Sunni Syiah, ya, atau mungkin perempuan di sana tidak memakai burka itu baju yang tertutup itu, dibunuh, tidak sepaham dibunuh, ya. Saking ketakutannya penduduk Taliban, Afghanistan dikuasain Taliban, sampai beberapa nekat bergelantungan di pesawat, akhirnya pada meninggal semua, ya. Terus banyak yang melarikan diri, tembakin. Aduh, tragis sekali hidup ini, luar biasa, ya. Mereka ini belum urusan pandemi, sudah urusan politik yang memporak-porandakan negeri yang luar biasa. Kembali kepada masalah kita,
kembali kepada Tuhan Gembala yang baik tadi ya. Jadi di dalam hidup ini ibarat seperti kita ini sekarang ini di dalam gurun pasir ya. Di gurun pasir itu serba pas-pasan ya. Air pas-pasan ya. Makanan pas-pasan. Rumah juga harus beberapa saat kita bongkar sebagai karena kemah ya. Kita harus berjalan lagi menuju satu tujuan yang luar biasa, yaitu tanah Kanaan. Tapi di dalam hidup pas-pasan itu ya, banyak sekali ujian-ujian, penderitaan, tapi juga Tuhan selalu memberi perlindungan dan penyertaan dan berkat. Ya. Dikatakan kalau siang ada tiang awan ya, supaya umat tidak kepanasan. Kalau malam juga ada tiang api supaya umat kalau malam tidak kedinginan. Juga Tuhan mengirim mana setiap pagi di mana orang bisa mengelola menjadi satu makanan yang luar biasa. Dan juga kadang-kadang Tuhan mengirim daging berupa burung puyuh. Itu sebetulnya tidak jauh beda dengan kehidupan kita sekarang ini ya. Banyak sekali teman-teman kita yang saat ini sedang situasinya di gurun pasir. Tapi sekali lagi, selama kita percaya di dalam Tuhan Yesus, jangan khawatir, jangan takut, saudara-saudara. Ya, kita pasti dilindungi, pasti dijaga, dan pasti diberi jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Amin. Jadi dalam perjalanan itu, ya, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18 ya. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Ya. Mari kita baca. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di dalam perjalanan gurun tadi, sikap apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, kita harus selalu berdoa, ya. Amin. Ayat 16, kita harus bersukacita senantiasa. Kalau di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Saat pandemi ini ya, saudara-saudara, kita ini khususnya di musim PPKM kemarin harus di rumah, ya, nggak boleh kemana-mana, jenuh, ya, stres. Kita kalau tidak punya mindset yang dirubah menjadi mindset yang bersukacita, ya, imun kita akan turun, ya. Imun kita turun, penyakit datang. Nah, sebetulnya ada 3 hal yang menjadi pencuri sukacita kita.
Yang pertama adalah apa? Pertama, khawatir. Khawatir apa? Khawatir sakit, khawatir bangkrut, khawatir masalah ini, masalah itu. Terus omnya khawatir, namanya tekanan batin. Ya. Itu udah, orang tuh udah nggak bisa tidur, ya, gelisah. Nah, ini kakeknya khawatir dan tekanan batin tadi, namanya apa? Ketakutan. 3 hal itu, khawatir, tekanan batin, dan ketakutan. Saudara-saudara, yuk kita ini selalu minta kekuatan sama Tuhan. Ya. Banyak sekali ayat-ayat tentang kekhawatiran yang menguatkan kita. Ya, salah satunya adalah Filipi 4 ayat 6. Ya, serahkan kekhawatiran kepadamu, maka Tuhan akan menjaga kita. Kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Ya. Karena berserah kepada Tuhan itu memerlukan keberanian, memerlukan kenekatan. Ya. Jadi kalau saya ini setiap hari milih gak sukacita, artinya kita tuh memilih bersedih hati, pasti kita gampang sakit. Ya. Kalau kita sudah sakit, udah kacau, gak bisa kerja, gak bisa mikir, keluar uang, ya, kacau semua. Makanya di dalam perjalanan di gurun itu, kita harus selalu bersukacita. Nah, Matius 6 ayat 34 dikatakan, kesusahan sehari adalah cukup sehari. Jangan mikir yang terlalu jauh. Jangan mikir yang terlalu negatif. Ya. Mikirlah hari ini, selesai. Puji Tuhan. Ya. Jadi sukacita itu adalah pilihan, bukan keadaan. Kita yang mau milih. Setiap hari aku mau bersukacita. Itu yang pertama, ayat 16. Yang kedua, yuk kita harus selalu tetap berdoa, karena doa itu adalah kekuatan kita. Doa itu adalah nafas orang Kristen. Ya, setiap hari, saya mungkin ada 3 atau 4 kali berdoa secara khusus sama Tuhan. Yang pertama, saya memulai dari jam 3 sampai jam 4 pagi. Saya paksa bangun. Walaupun itu waktu yang paling enak untuk tidur, tapi saya pengen mempunyai satu komitmen bahwa itulah waktu doa yang paling luar biasa. Ya, kita berdoa, berdiam diri kadang-kadang, ya, baca firman, menyembah Tuhan, ya, minta kekuatan sama Tuhan. Biar bicara Tuhan bicara kepada kita. Kita membangun satu fellowship kepada Tuhan. Kita merenung, berdiam diri, gak usah lama-lama. Kita coba pertama 5 menit aja. 5 menit tiap pagi jam 3 sampai jam 4. 5 menit aja. Doa haleluya, haleluya 12 kali. Setelah itu kita berhenti merenung, mengintrospeksi diri, ya, belajar menundukkan diri kepada Tuhan. 5 menit aja. Nanti hasilnya saudara-saudara pasti merasakan damai luar biasa, diberi kekuatan yang gak main-main, yaitu dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Kekuatannya adalah akan mentransfer kepada kita, ya. Jadi kita harus meng-create, bergaul kepada Tuhan, ya.
kalau kita mempunyai satu hubungan yang kerak sama Tuhan, yang indah sama Tuhan, saya yakin damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun. Saya mengalami, ya. Nah, di dalam Yakobus 5 ayat 16 juga dikatakan doa orang benar adalah besar kuasanya. Jadi kalau kita ini hidup benar dulu, doa kita pasti besar kuasanya. Jangan doanya yang benar, tapi hidup kita adalah benar dulu, baru doa kita besar kuasanya. Ya, benar di hadapan Tuhan, membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita dari hal-hal yang kepahitan, pikiran kotor, pikiran pornografi, hal-hal yang mendukakan Tuhan. Itu kita belajar menyingkirkan semuanya supaya Roh Kudus betah di dalam kita. Amin. Ya. Itu tadi pertama apa? Bersukacita. Yang kedua tetap berdoa. Yang ketiga, Tuhan pengen kita apa? Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena mengucap syukur itu adalah sesuatu hal yang berdamai dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Kita mengucap syukur setiap hari, dari pagi, ya, dari pagi bangun tidur kita mengucap syukur dulu. Jangan mikir apa-apa dulu. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang malam hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kita juga menyadari setiap masalah adalah seizin Tuhan. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun hari ini, ke depan, kejadian apapun, masalah apapun, yuk kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena saat kita mengucap syukur, damai sejahtera Tuhan, kebahagiaan akan turun kepada kita, ya. Nah, jadi kalau saat ini kita bangun tidur, diberi kesehatan, itu adalah karunia yang luar biasa. Kita saat sakit pun kita belajar kuat di dalam Tuhan. Pasti Tuhan kasih kekuatan, ya. Jadi ada satu cerita, ipar saya tinggalnya di Perth, ya. Dia cukup berada, ya. Ipar saya ini orang Australia, istrinya kakak saya tinggal di Jakarta. Mereka nggak tahu kalau ada pandemi ini, ya. Maret 2020 ipar saya kontrol jantung di Perth, ya, karena ada asuransi di Perth. Pas saat itu juga pemerintah mengumumkan bahwa dilarang berpergian luar negeri, ya, dan Australia juga lockdown. Udah sampai sekarang hampir 1,5 tahun pisah. Sekarang mereka sudah vaksin dua-duanya, sudah sehat. Sampai ipar saya mau membayar pengacara, sampai statement dari dokter bahwa kalau sampai nggak ketemu istrinya bisa mati. Semuanya dilakukan cuman untuk mau ketemu istrinya. Betapa tragisnya, ya. Jadi kalau kita ini masih bisa keluar ketemu keluarga, anak-anak sehat, itu dulu aja dah, nggak usah mikir yang lain-lain. Itu hal karunia yang luar biasa buat kita. Amin. Jadi saya sendiri, ya, secara ekonomi itu ibarat telur di ujung tanduk. Tapi karena yang megang telurnya ini adalah Tuhan Yesus, mau bawahnya apapun, saya tidak akan takut. Saya sudah mengalami pengalaman bersama Yesus, Tuhan kita yang hidup. Saya yakin teman-teman bisa mengalami hal itu.
kita menjalin hubungan yang indah bersama Tuhan Yesus melalui doa, penyembahan, ucapan syukur, dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Dan ini sudah nggak lama-lama lagi, sudah 20 menit. Kesimpulannya apa? Ya. Kesimpulannya, pertama, kita harus menyadari bahwa setiap orang pasti punya masalah. Dan tidak ada ayat satupun yang menjanjikan kita bebas dari masalah. Ya, itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kita harus menyadari bahwa setiap masalah yang kita alami, Tuhan tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan pasti memberi jalan yang terbaik buat masalah itu. 1 Korintus 10 ayat 13, ya. Terus yang ketiga, ya. Setiap masalah, ya. Setiap orang, yang ketiga nih kesimpulannya, setiap orang pasti akan mati. Untuk itu saya mau mengajak teman-teman untuk merubah mindset kita, nggak cuma sekedar di dunia ini, tapi kita berpikir, bersiap-siap, berkemas-kemas untuk hidup kekal. Kita mengumpulkan harta di surga karena tujuan kita sesungguhnya adalah hidup bersama Tuhan Yesus di langit baru dan bumi yang baru. 2 Petrus 3 ayat 13, ya. Itu tujuan kita sesungguhnya, yaitu di kekekalan di langit baru dan bumi yang baru bersama Tuhan Yesus. Tuhan kita yang luar biasa. Sekian firman pada pagi hari ini, dan saya yakin biarlah firman pada pagi hari ini akan memberkati saudara-saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.